A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang selalu menambahkan kepada kita berbagai karunia yang terus menerus kita butuhkan untuk menyelesaikan amanah ya, kehidupan kita ya. Mudah-mudahan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita bentuknya kesempatan, tambahan-tambahan ilmu, hikmah dan berbagai peristiwa yang mengembalikan kita kembali kepada fokus kehidupan dan akhirnya kita bisa menyelesaikan tugas yang punya jarak waktu tertentu pada masing-masing dari kita itu selesai dengan baik dan berakhir dengan husnul khatimah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap saat ada pagi, ada sore ya, Allah perintahkan kita untuk mengingatkan ya jiwa kita ya, akan hal-hal yang harus selalu ya, hal-hal yang harus selalu dipersiapkan dalam proses kehidupan. Kenapa? Karena jiwa itu rapuh. Jiwa itu rapuh. Digambarkan seperti daun kering ya. Kadang diterbangkan angin ya, dia membolak-balik ya, ke sana kemari. Kadang dia kemudian retak ya, karena kering ya. Salah satu contoh ketika kita mungkin membaca sebuah peristiwa, atau kalau model zaman sekarang membaca novel, melihat film atau mendengarkan cerita-cerita kehidupan teman-teman, sahabat ya, saudara ya, maka rasanya jiwa itu tergetar hebat. Rasanya kita ikut jengkel, ikut sedih ya dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang itu tidak ada hubungannya dengan kita ya. Nah, kadang-kadang apalagi tidak masuk akal kembali kalau kita tuh membaca novel, membaca cerita ya, melihat film gitu ya. Maka kemudian jiwa kita dipengaruhi sedemikian rupa. Padahal ceritanya itu jelas cerita ngarang ya. Cerita yang memang tidak terjadi pada sesungguhnya. Namun ternyata jiwa sudah cukup terluka ya karena itu. Nah, untuk itulah maka Allah selalu ingatkan dalam proses kehidupan kita ya, agar kita itu terus berhati-hati ya. Allah ingatkan wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, kesempurnaan manusia itu justru karena manusia diberikan dua jalan. Jalan keburukan dan kebaikan. Ya, maka beruntunglah
orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya. Karena dia akan mendapatkan dorongan dan motivasi bahkan menjadi lebih kuat ya. Dan rugilah ya orang-orang yang mengotorinya ya. Karena dengan begitu maka dia banyak memikirkan sesuatu yang akan mengotori jiwanya, membuat dia sedih, membuat dia tertekan, membuat dia lungkrah ya dan lain sebagainya. Maka kali ini kita akan berbincang tentang penghalang ya, penghalang menuju kebaikan. Penghalang menuju kebaikan. Kenapa? Ya karena memang hidup itu kita akan diuji apakah kita bisa ya sekuat jiwa dan sekuat tenaga untuk mempertahankan, memperbagus ya garis kehidupan kita dan berakhir dengan husnul khotimah ya. Kita ingat kembali kemarin yang sudah kita sampaikan agar kita memahami ya yang akan dihalangi itu apa. Yang pertama, orang yang punya karakter yang baik ya, orang yang benar ya, punya karakter yang kuat ya. Maka yang pertama dia punya konsep dan pemahaman yang matang. Konsep dan pemahaman yang matang ya. Nah, ini nanti yang akan dirusak oleh setan. Dengan apa? Dengan ragu. Ya, dengan ragu. Orang yang tidak punya konsep yang matang itu kadang-kadang sudah berbuat banyak atau berusaha mengupayakan kehidupan yang dunia dan akhirat ya. Tetapi kadang-kadang pembiasan atau berbeloknya itu justru menjadi lebih jauh gitu ya. Misal begini, tentang ibadah. Sebenarnya itu menjadi bagian pemahaman secara umum ya, bahwa misalnya sholat ya itu adalah perintah yang wajib dilakukan ya, wajib dilakukan. Namun kadang-kadang keadaan ujian yang berbeda-beda itu menjadikan yang pada dasarnya orang itu tidak mengilmui, tidak mempunyai pemahaman yang baik ya, itu kemudian terjadi banyak penyimpangan ya, berbelok ke sana kemari. Contoh begini, orang pemahamannya berpendapat sing penting sholat. Maka ada yang bertanya, Bu Diah, boleh tidak kalau kita sholat sebelum waktunya? Lah bagaimana itu? Wong syarat sahnya sholat itu sholat pada waktunya. Lah saya bilang kenapa? Ya karena saya itu kerja. Ya jadi kalau kemudian istirahatnya tidak lama untuk sholat dan makan. Karena pegawainya buahnya, maka ketika istirahat mereka akan mengalami ya bagian yang memang korodit ya, antri wudhu, antri ke belakang, kemudian makan dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kalau antri wudhu, kalau kemudian mementingkan ibadah, antri wudhunya aja kadang sampai nggak bisa makan gitu. Maka orang itu mengatakan, maka saya harus bisa mengatur dan ngakali itu gitu. Itu sebabnya saya bertanya, Bu, kemudian saya tata ya waktunya itu saya mending sholat sebelum adzan ya, agar nanti kalau sudah adzan saya ayem, saya sudah sholat. Nah gitu. Jadi pemahamannya itu yang penting sholat gitu ya. Nah syarat rukunnya juga tidak dipenuhi gitu ya. Nah itu tadi kelihatannya tuh loh kok iso ngono. Faktanya orang yang kemudian tidak mempunyai ilmu yang matang itu ya, itu akan terombang-ambing. Atau sebaliknya ada yang tetap berpendapat bahwa sholat 5 waktu itu harus dilakukan ya kan. Nah dia kerja, dia dagang nih, dia dagang. Maka dia kepingin timbang bolak-balik sholat di tempat kerja, di pasar juga tidak nyaman. Maka dia simpulkan, dia sampai ke rumah dulu ya, sore itu ya sudah menjelang maghrib itu. Kemudian dia mandi, bersih-bersih, sudah bersih, santai, badannya enak. Kemudian dia sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ya.
Itu benar terjadi. Saya nunggu ya, kok enggak selesai-selesai. Ibumu sholat apa? Setelah keluar saya bilang, sholat apa sih Mbak? Saya bilang gitu. Lah aku tuh enggak bisa kalau sebentar-sebentar sholat, jadi tak jadikan satu sekalian gitu ya. Nah bayangkan, tapi yang penting kan sholat, Dik. Daripada teman-temanku malah sama sekali dia tidak sholat. Nah itu sebuah pemahaman yang sangat kacau sekali ya. Makanya kemudian merasa aku wis sholat, aku wis dzikir, aku wis ndonga gitu ya. Tetapi kemudian dia merasa Allah memberikan tekanan-tekanan dan dia merasa bahwa Allah itu tidak adil gitu ya terhadap itu. Padahal hal itu terjadi ya tadi karena pemahaman yang tidak matang. Sehingga kemudian terjadi hal-hal yang tidak tepat. Contoh lagi ya. Perkara sedekah. Ada yang bertanya, bukankah kita ngurus keluarga itu sedekah? Saya bilang iya ya. Kalau begitu bagaimana kalau saya berpendapat bahwa saya tidak perlu mengeluarkan sedekah keluar ya, karena saya sudah bersedekah. Artinya uangnya mending dipakai yang lain karena uang saya juga tidak banyak gitu ya. Nah, salah satu pemahaman yang kadang-kadang jelas salah, keliru ya. Itu ketika orang, mengapa mereka mau sedekah? Ya karena memang sering diberitahukan bahwa sedekah itu akan memberkahkan. Nah kadang yang kemudian tidak masuk dalam pemahaman secara luas. Sebenarnya kalau kita mencari keberkahan, ya diberkahkan. Yang diberkahkan itu bagian mana? Yaitu yang dikeluarkan. Nah maka seberapa banyak tadi saya kok tidak. Maksudnya saya sudah berjanji pada diri saya bahwa saya sudah jadwal sedekahnya itu sudah keluarga, jadi saya tidak akan mengeluarkan sedekah kepada yang lain kan gitu ya. Padahal ketika kita itu pengajian dan sebagainya ya, ada yang masukkan 1.000, ada yang masukkan 2.000 ya. Ada yang masukkan 5.000, 10.000 itu juga tidak seberapa, 100.000 wah ya itu ada satu gitu memang sudah luar biasa ya. Nah tetapi sedekah itu banyak dipermasalahkan, apa harus sedekah gitu ya, apa harus mengeluarkan. Nah sehingga karena kepengen berkah kemudian dia mengeluarkan, dan mengeluarkan itu sangat sedikit, walaupun kalimat mimma razaqnahum yunfikun itu memang sebagian kecil gitu ya, tapi dia berharap lipatan yang banyak. Tidak bisa yang dilipatkan itu yang dikeluarkan ya, yang dikeluarkan untuk kebaikan-kebaikan itu. Nah itu kadang-kadang banyak sekali orang itu berusaha mengeluarkan sekecil mungkin untuk urusan-urusan Allah ya. Nah bahkan ketika kan itu sangat-sangat bisa dibandingkan ya secara nalar. Kita beli soto ya mulai dari 10.500 15.000 ya, beli bakso mulai 15.000, ada yang 30.000, apalagi ke kafe, resto dan lain sebagainya ya. Nah kita dengan ringan itu kemudian kita keluarkan dan kita juga tidak mikir nanti dikira orang yang pelit gitu ya. Tapi ketika itu masalah sedekah, maka itu pertanyaannya macam-macam. Enggak mungkin lah orang tanya kepada saya, WA Budia boleh jajan soto enggak, baru jajan enggak ada. Tapi ketika bicara tentang sedekah, berbicara tentang infak, maka itu akan ditanyakan, apakah kita harus begitu gitu. Nah, itu tadi sebuah efek dari pemahaman atau konsep yang tidak matang, yaitu akan menjadikan banyak penyimpangan tentang muamalah. Misalnya tentang muamalah, orang sekarang itu berpendapat ya, aku tuh untuk menjaga diriku, lisanku ndak ghibah, nggak ngerasani ya, itu mending di rumah ya, mending di rumah. Nah, sehingga kemudian dia tidak aktif ya untuk memberikan kebaikan, menyapa tetangga gitu.
Walaupun tetap ada bagian waktunya yang kemudian dia berikan, dia pakai aktivitas untuk para besti misalnya ya gitu. Nah sehingga tadi amal keberkahan seseorang ya itu kan dimulai dari keluarga, tetangga, masyarakat sekitarnya. Nah baru ya kalau sekarang kita sebut kelompok, komunitas, besti ya dan lain sebagainya. Nah sehingga dia merasa telah berbuat banyak, tidak mempunyai energi yang lebih besar. Nah tadi jadi memang konsep atau pemahaman yang matang itu menjadikan setiap amal kita sekecil apapun itu punya nilai yang tinggi. Dan nanti setan tidak akan rela sehingga manusia itu dibuat ragu ya pada konsep-konsep yang benar. Yang kedua, kebiasaan yang ketat. Ya. Yang namanya orang baik ya, yang namanya orang soleh itu tidak sekedar dilihat dari banyaknya ilmu ya, dari tingginya kekuasaan ya, dari fasilitas yang dia punya, tidak, tetapi derajat kesolehan itu ya itu dilihat dari seberapa banyak dan kokoh amal kebiasaannya dalam kebaikan. Kenapa? Karena kaidah amal yang berharga, yang kemudian amal yang satu itu akan membuka kemudahan, kelapangan dan keberkahan amal yang lain itu ketika status amalnya itu istiqomah. Ya, status amalnya istiqomah. Karena memang benar-benar istiqomah itu akan menjaminkan jiwa yang lapang, yang menjadikan seseorang tuh punya semangat dan harapan yang tinggi. Ya. Nah, setan itu menjadikan manusia itu kemudian terlena. Ya, jadi ya pernah beramal, kadang-kadang ya banyak, kadang-kadang ya sedikit gitu. Tapi jelas akan dihalangi menuju istiqomah, yaitu dilakukan ya terus-menerus dengan konsistensi yang tinggi. Ya. Nah, itu yang kemudian kenapa itu penting? Kenapa Allah perintahkan kepada kita sekecil apapun ya amal yang dilakukan itu terus. Ya. Karena ketika sampai pada derajat istiqomah ya, maka Allah akan jaga jiwa kita yang merupakan kekuatan utama. Perlu diketahui, hidup itu kekuatan utamanya tidak pada ilmu yang tinggi, tidak pada fisik yang kuat. Kekuatan utamanya, kekuatan utama ada pada apa? Jiwa yang bersih. Karena ternyata jiwalah yang ada orang yang gagah, cakep gitu ya, stres ya, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ada orang yang sangat cantik gitu ya, akhirnya masuk rumah sakit jiwa juga ya. Kenapa? Ya goncangan jiwanya. Apa goncangan jiwanya? Dia kepengen mendapatkan laki-laki yang paling top ya, karena dia merasa paling cantik. Ternyata tidak dia dapatkan ya, yang kemudian dia milih-milih, sesudah dipilih ternyata kemudian tidak sesuai ya, kemudian dia ini dan dia mendapatkan bagian-bagian. Nah itu jiwa. Maka sekali lagi ketika taruhlah itu orang yang kaya, yang cantik ya, kulitnya putih ya dan lain sebagainya, kalau jiwanya itu sudah tidak ada ya itu ya medeni juga ya, orang juga tidak tidak akan memberikan ya suasananya jadi beda. Itu jiwa. Nah makanya tadi istiqomah. Jadi bagaimana menjaga jiwa itu? Ya dengan bagaimana kita beramal dengan istiqomah. Ya. Nah sudah sering kita sampaikan, amal istiqomah itu ya, itu menjadikan ya penyakit manusia itu apa? Satu, takut pada masa depan. Ya masa depan macam-macam ya. Bagaimana kalau nanti aku tuh sampai tua ndak punya rumah? Bagaimana kalau kemudian tidak dihargai? Bagaimana kalau kemudian anaknya tidak berhasil? Masa depan yang kita tidak tahu. Ya.
yang kita tidak tahu. Nah, orang-orang yang punya amalan istiqomah, amalnya dilakukan terus-menerus. Sudah sering kita sampaikan kalimat yang sederhana dari Abu Bakar As-Siddiq. Setiap amal punya waktu. Jaga waktunya, maka amal itu kemudian akan menjadi eksis, ya, membantu ya jiwa kita. Ketika orang itu amalnya istiqomah, yang pertama dia dicabut. Rasa takut itu dicabut. Diganti optimis. Dan banyak dicontohkan, ya banyak dicontohkan oleh Allah. Orang biasa itu yo rayu kalau dalam bahasa ini ya. Ya. Maka saya itu paling suka itu ke pasar tradisional, ya. Orangnya biasa-biasa saja ya. Ya kulitnya, ya parasnya, ya. Ya tapi mereka bergembira, mereka tertawa ya, saling memberikan semangat ya. Dan biasa-biasa saja, mereka tetap bisa hidup. Ternyata juga menikah, punya anak, ya. Nah beda kalau kita itu di mall, ya kan. Yang jaga cuanti ya kan. Makanya kalau ke mall ya kita kelihatan jelek, orang yang jaga cantik-cantik ya kan. Nah, kalau saya sangat senang di pasar tradisional itu, semua biasa-biasa saja. Tetapi mereka terus berderap dalam kehidupan, bahkan dalam kebaikan, ya, bahkan dalam kebaikan. Nah, sehingga itu tadi optimis. Maka kemarin yang viral ya baru dicontohkan itu ya pemulung itu. Bayangkan pemulung, berapa dapat duitnya itu? Tetapi dia tidak pernah takut pada masa depannya. Bahkan dia punya optimisme bahwa Allah itu memberikan kesempatan yang sama untuk apa? Menyempurnakan amalnya. Dan bisa seorang pemulung bukan dihajikan, pergi haji dengan menabung 3.000 sehari selama 26 tahun. Bisa. Optimisme yang tinggi itulah yang kemudian mendorong ya dia untuk bertahan dalam segala keadaan, memberikan prioritas kepada hal yang penting. Bahkan orang pun banyak mungkin yang mencemooh. Halah gaya, orang iso menikmati hidup saja kok dadak ngimpi. Ya. Mimpi itu sebagian orang menganggap ke Baitullah itu sebuah mimpi. Pemulung, ya, sebulan sekali. Kadang enggak setahun saja mungkin dia tidak pernah mikir jajan bakso. Buat apa? Ya kan? Kita itu kadang-kadang ya entah berapa hari, setiap hari ya dan sebagainya. Itu tidak. Ya, tetapi optimisme mencapai kesempurnaan tetap Allah berikan. Nah, yang kedua, dicabut rasa sedih itu yang mengguncang kehidupan manusia, mengguncang jiwa itu rasa takut pada masa depan. Dua, sedih, merana. Ya. Sedih itu didapat dari apa? Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Ya. Tentang apa? Tentang karunia yang diberikan pada orang lain. Itu sebabnya memang penyakit iri, penyakit dengki, itu langsung bush gitu. Kenapa? Karena memang tabiat manusia itu akan dia mempunyai masalah ya, terhadap apa yang dilihat dari orang lain. Nah, untuk itulah Allah itu memberikan solusi. Allah akan membantu kita dengan satu syarat, kuatkan jiwa itu dengan amal yang terus-menerus. Ya. Dicabut rasa sedihnya. Jadi diberikan apa? Lapang dada, ketenangan. Bahkan ketika kemudian kita ada temannya mempunyai hal yang baru, ya sandal lah, sepatu lah, kemudian tas lah, HP atau apa saja. Itu perasaannya sudah ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan berguna lebih banyak. Tulus dia mengatakan begitu. Dan ketika dia mengucapkan begitu, maka malaikat pun akan menjawab, semoga kamu juga mendapatkan kemanfaatan yang banyak juga.
Kita nggak perlu beli, nggak perlu baru, tetapi kita selalu mendapatkan jiwa yang bersih, ya, itu akan selalu mendapatkan. Walaupun secara barang dunia dia tidak memegangnya, ya kan? Contoh misalnya, kenapa orang itu kemudian memiliki HP? Ya agar dia punya akses yang luas, punya banyak teman, punya akses banyak kepentingan yang bisa. Faktanya, apakah setiap orang yang memegang HP itu punya teman baik yang banyak, punya ilmu yang banyak? Tidak. Ya kenapa? Ya karena tadi, maka sebenarnya bahagialah orang yang biasa-biasa saja, tetapi bisa mendapatkan kemanfaatan yang banyak. Dengan apa? Menghilangkan perasaan iri, mendoakan orang-orang yang mempunyai barang, dan kita dijamin akan mendapatkan kemanfaatannya, ya kan? Kemanfaatannya ya. Daripada kita itu sedih lihat orang mosok yang belum punya mobil hanya saya, wah sudah merana, ya kan? Bagaimana tidak punya mobil, apa kata orang nanti, ya, dan lain sebagainya, ya, sehingga dia harus berhenti di jalan yang jauh kalau sama temannya, biar tidak tahu kalau di rumahnya tidak ada mobil, ribet sekali. Sementara orang yang selalu mendoakan kemanfaatan mobil yang dimiliki orang lain, faktanya juga banyak diberikan kemanfaatan dengan mobil itu. Kita nggak punya mobil kemana-mana. Saya tuh pernah diantar seorang sopir, ya, saya bilang hidup itu rumusnya bukan wong paling penak itu nek duwe mobil belum tentu nggih cocok niku Bu. Kula niku lho ora duwe apa-apa, mobile gonta-ganti karena dia sopir. Dia sangat menikmati, ya Allah, Gusti Allah itu sedemikian karunia kula lho ora ndek mobil. Niku nek arep jemput anake ning pondok, wis Pak, mobilnya digawa Pak, jemput kono dan lain sebagainya. Itu kenapa? Ya salah satunya dia tidak punya iri. Dia tidak punya iri, ya. Nah, itu ya. Jadi kemudian yang terakhir, orang istiqomah itu selalu bahagia. Ukuran bahagia apa? Semakin banyak amal yang bisa dilakukan dan dipertahankan. Nah, itu ya. Jadi, kalau kemudian goncang kehidupan orang, biasa orang tuh hidupnya goncang, ya. Oh, ceritanya macam-macam, intinya ada 3 itu. 1, takut masa depan. 2, sedih, aslinya sedih yang sangat merana. Opo ya. Itu ya karena tadi hal-hal yang dilihat. Itu sebenarnya rahasia 1, pasti amalnya tidak ada yang istiqomah. Dan Allah loh, Masya Allah, Allah itu membuat kewajiban yang diberikan kepada kita agar punya sebab memberikan kekuatan jiwa. Karena kewajiban itu harus dilakukan. Nah, malah ya kan kita merasa tertekan dengan kewajiban yang harus sholat 5 waktu, yang harus tepat, yang harus membaca Quran, yang harus wirid, ya. Bagaimana kemudian disebut bahwa Allah itu tidak adil, tidak memberikan kebahagiaan? Nah, orang kita nggak mau ngambil syaratnya kok, ya. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif. Ya, lingkungan yang positif itu yang saling menguatkan, energi positif. Ibu-ibu rahimakumullah. Hidup itu tidak bisa sendiri. Taruhlah kita itu punya HP, ya, HP yang sangat canggih, itu tetap harus dicas. Ya. Baterainya habis, harus dicas. Kita juga begitu. Sampai Allah itu memberikan sebuah makna pembelajaran, ya. Bagaimana ngecasnya jiwa, ya. Ngecasnya jiwa, ya, yang dalam bentuk dia mendapatkan energi yang sangat besar, ya. Itu ditunjukkan Allah menunjuk Jumat untuk mengumpulkan muslim untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat. Ya. Kenapa? Karena ya tadi, laki-laki itu kalau kemudian tidak diberikan energi positif yang besar, ya,
padahal dia atau enggaknya, itu akan mengguncangkan banyak hal. Mengguncangkan banyak hal. Ya. Maka ya atas nama kesibukan, atas nama ya macam-macam, itu dihilangkan. Bayangkan sholat Jumat dari seluruh yang hadir itu, maka malaikat akan menilai siapa di antara mereka yang punya aura, ya, aura yang kuat, aura putih, ya, sinar putih yang melingkupi dirinya, kemudian dicetak, ya, terus dibagikan pada seluruhnya, ya, dibagikan pada seluruhnya. Itu kan otomatis, ya, otomatis semua. Maka Allah sampai mendorong ke sana. Allah tidak pakai tanya kamu bisa ndak, apa Rebu saja, apa Kamis saja, kan tidak, ditunjuk hari Jumat. Maka kita ambil, ya, kita ambil perumpamaan itu untuk kita itu mengadakan mencas, ya, atau kemudian mengambil energi yang besar, ya, dalam 1 minggu sekali kalau ibu-ibu di majelis. Jangan terus ikut Jumatan, ya, jangan ikut Jumatan. Itu kenapa wanita itu sampai tidak diperintahkan Jumat itu nek pakai diperintahkan tuh bapak-bapak nggak ke bagian tempat, ibu-ibu tuh sudah suka ribet itu nek perkara gitu. Orang etikaf itu, ya, bapak-bapak sampai akhirnya males mangkat. Kenapa? Kebanyakan ibu-ibu kok neng atas ora gelem karena munggah, ya, kakinya sakit di bawah, semacam-macam, ya. Bahkan ada yang itu tidak ada perintahnya, banyak yang nekat kemudian berangkat bawa kursi sendiri, duduk di depan masjid, semacam-macam itu, ya. Nah tadi, jadi bagaimana kemudian? Kenapa? Karena transfer energi itu otomatis. Nah sehingga ini tuh benar-benar difahami. Ada orang tuh, ya, sekarang itu, ya, kepengen seneng dunia akhirat tuh tadi. Maka dia berusaha menyelesaikan amalnya itu malam hari, mulai dia baca Quran, ya, sholat malam, zikir yang banyak, sholawat yang banyak, ya, agar amal sebelum subuh, sesudah subuh, agar hari itu dia bisa melakukan banyak hal, seneng-seneng dengan teman-temannya, dolan ke sana kemari, wis pokoknya tidak ada tanggungan karena amalnya sudah diselesaikan semua. Apakah kemudian tidak berefek? Ya jelas berefek. Sekali lagi transfer energi itu otomatis, ya. Kita sudah sholat, sudah zikir dan sebagainya, sudah bersih, maka kemudian kita bersama di tempat orang-orang. Di sini ada beberapa noda dan sebagainya, kita pun ada titik-titiknya juga. Nanti kita berjalan ke sana, kita terus, maka kemudian pulang pun masih kemudian dapat banyak hal, gitu, ya. Nah itu harus diperhatikan, ya, bahwa yang dimaksud lingkungan yang positif itu tidak penuh gelak tawa, ya, saling bergembira, tidak ada beban dan lain sebagainya, tidak, tetapi yang memberikan energi positif yang kuat, punya aura putih yang kuat. Nah ibu-ibu, nah mari kita lihat penghalangnya. Penghalang. Yang pertama godaan setan. Godaan setan. Godaan setan. Ya karena memang setan itu sudah dendam karena dia dikeluarkan dari surga, dia di neraka, maka dia sudah berjanji pada Allah bahwa aku akan menggoda mereka dari kanan, kiri, ya, dari atas, ya, dari arah depan dan belakang, ya. Nah itu berbagai cara yang akan digunakan. Nah tapi perlu diketahui, sering saya sampaikan, syaitan itu tidak bisa masuk sembarangan ke aliran darah manusia, ya. Syaitan bisa masuk ketika satu orang itu dalam keadaan ragu, konsepnya memang tidak kuat, ya, ragu. Maka banyak orang yang kemudian saiki nek digagas-gagas, ya, nek dipikir-pikir sudah ndak ada dasar ilmu kan dipikir-pikir. Nek menurutku tuh, ya,
nabung haji ku ya rugi. Berapa puluh tahun kita harus menunggu ya. Berapa puluh juta ya. Yo nek ditompo, nek ndak gitu ya. Macam-macam. Jadi kemudian bahkan ada orang-orang pinter itu yang menggagas apa? Agar haji bisa dilakukan di Indonesia. Ya. Di Indonesia. Maka saya dengarkan dari Gus Baha itu. Ada yang pertama. Bagaimana kalau haji itu dilakukan di Indonesia? Kenapa? Kalau itu sangat memungkinkan, tanahnya lebar ini dan sebagainya. Dan kita tidak terlalu banyak bayarnya. Kemudian akan mendapatkan income ya yang besar. Gus Baha tanya begini, kamu hafal Quran enggak? Ya, hafal Quran dan ngerti tafsirnya enggak? Enggak Gus. Kalau begitu kita tidak usah membicarakannya. Ya, enggak level. Karena Allah itu membicarakan tentang haji itu di Quran. Kalau kemudian kita tidak memahami, ya khusul macam-macam itu ya. Nah itu orang yang ragu sampai begitu. Bahkan kemudian ada yang nekat, ada seorang kiai itu, ya karena ya tadi tidak punya mungkin ya komunitas yang bisa diskusi, mengajukan kepada presiden, mengajukan kepada menteri ya. Akhirnya dia membuat sendiri di antara jamaahnya. Yaitu haji di rumahnya, bayarnya murah 2 juta di rumahnya, ya kan? Dia buat sumur untuk melempar jumroh, tawafnya di rumahnya 7 kali, ya kan? Gitu. Lah kalau mau tuh bayarnya 2 juta ya. Sampai segitunya. Dia berpikir bagaimana dia menyelamatkan orang-orang itu agar sama malaikat ditandai sudah haji. Coba bagaimana ya. Nah itu tadi keraguan yang kemudian akan menjadi makar lah ya, bahkan dalam proses ibadah ya, dalam proses ibadah. Maka godaan syaitan itu yang akan dilancarkan yang pertama adalah was-was. Yuwaswisu fi sudurinas. Agar apa? Manusia agar ragu. Manusia itu agar ragu. Ya, tadi mulai hal yang kecil. Ya, agar ragu. Wis memang tidak punya ilmu ya, kita habis sholat itu kon wirid subhanallah 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 karo mikir ngene iki jane gunane apa? Yo gen kene iso wirid ae memuji Allah, nek kowe ora pengen ya ora apa-apa. Lho kok ora pengen ora apa-apa itu, ya kan? Nah itu. Agar ragu. Dan orang yang ragu itu oleh setan akan dibawa, diperlihatkan pada peristiwa-peristiwa atau didekatkan dengan orang yang menguatkan keraguannya. Nah itu ribetnya di situ. Jadi jangan heran ketika kemudian kita itu menerangkan orang yang ragu, diterangke koyok ngopo itu ya, dia agak sulit karena dia merasa mendapatkan contoh-contoh yang menguatkan keraguannya. Ada orang kaya, dia tidak haji-haji. Lalu ditanya, kenapa tidak haji? Saya itu punya pendapat sendiri tentang haji itu. Saya bukannya tidak bisa bayar, bisa. Lah apa? 3 saudaranya itu haji. Nah setelah pulang yang satunya bangkrut, yang satunya kemudian cerai, yang satunya bunuh diri. Nah saya bilang jenengan itu orang haji itu jutaan. Dan banyak orang yang punya riwayat positif tentang itu. Lalu kenapa dapat hal-hal yang buruk? Kenapa? Karena pada dasarnya ragu. Pada dasarnya ragu. Nah ragu pada apa? Setan itu akan membisikkan, membawa kita ragu pada satu ibadah. Ini penting. Ya. Bahkan sampai orang minta bukti. Apa bedanya orang sholat dan tidak sholat? Ya, itu. Walaupun Rasul mencontohkan orang yang sholat dan tidak sholat itu seperti orang yang mandi 5 kali, maksudnya segar jiwanya. Loh nek mandi 3 kali aku ya iso gitu ya. Karena orang tidak konsentrasi pada bersihnya jiwa.
konsentrasi pada fasilitas. Jadi dia bilang tonggoku gitu, sholat jengkang-jengking nanti seperti itu melayu-melayu neng masjid. Ya ngopo, uripe ya koyo ngono ya. Uripe ya rekoso dan sebagainya karena tadi setan akan membuat keraguan ya terhadap ibadah ya sampai ditinggalkan ya. Kemudian yang kedua hukum yang Allah berikan, hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat. Ya, misalnya masalah menutup aurat. Orang mengatakan aku ki ndak tahu ya. Tetapi Allah tuh menunjukkan kepadaku teman-teman yang kerudungan tuh kok maaf ya orangnya kok tidak bagus. Ya lisannya, ya pelit ya, yang bahkan kemudian suka menyakiti orang. Maka kalau menurutku tuh kok kesimpulannya itu orang baik tidak harus kerudung ya. Yang penting tuh ya hatinya baik macam-macam ya, macam-macam. Nah, Padahal Allah itu memberikan hukum-hukum itu untuk menguji tentang jiwa seseorang. Allah sampaikan, kalau dilarang maka tinggalkanlah. Ya, ketika kita dilarang maka tinggalkanlah. Dan ketika Allah memerintah maka lakukan semampumu. Ya. Nah, itu saja ya, itu agar memudahkan seseorang itu berkembang, maksudnya begitu. Tetapi orang juga punya acara sendiri. Hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak bagus itu ditinggalkan pelan-pelan. Bahkan kadang-kadang tidak bisa ditinggalkan. Walaupun dia tetap memulai amal-amal kebaikan. Dan dia kemudian capek. Karena dia merasa, lah bukti ini aku ya sakjane saiki wis mulai apik. Sitik-sitik ya, pelan-pelan. Tapi yo podo wae, ujiane malah oke. Apa penyebabnya? Ya karena kesalahan atau larangan itu tidak ditinggalkan. Nah, tapi kembali lagi. Setan memang sudah memasukkan keraguan-keraguan dan dicontohkan dengan fakta yang dilihat mata, yang didengar ya dan lain sebagainya. Sehingga ya memang kalau sudah dikuasai agak sulit. Nah, kemudian ragu juga terhadap amal. Ragu terhadap amal. Prestasi kehidupan manusia itu ada pada amalnya. Ya. Namun setan itu membuat orang-orang yang beramal itu tertekan. Merasa hanya sendirian lah, yang lain memanfaatkan lah. Ya. Tadi contoh sedekah. Maka sampai Allah itu memberitahukan. Ketika orang bersedekah, maka yang menerima pertama kali adalah Allah. Itu yang kemudian apa? Membahagiakan. Orang yang bersedekah lebih dari orang yang menerima. Ya. Tetapi orang yang diberi keraguan sama setan itu tuh selalu serik karena wong karek seneng tok, dikai terus, orang usaha begitu. Bahkan dia tidak merasa, lama-lama dia mikir-mikir enaknya dilanjutkan apa tidak ya. Dia dibuat tidak bahagia terhadap sedekahnya tadi. Ya. Maka saya suka kata-kata seorang tokoh itu mengatakan, apakah uang itu merubah karakter seseorang? Jawabannya tidak. Tetapi uang itu menguatkan sifat asli seseorang. Kalau orangnya jahat, tidak punya uang, marah-marah. Punya uang, tambah jahat. Ya, tambah jahat. Maka kalau Gus Bah mengatakan, kenapa terjadi perselingkuhan? Itu bukan karena pelit, ya, karena ya dia lomo memberikan banyak hal sehingga membuat perempuan yang lain itu tertarik karena merasa wah ini orangnya baik sekali, memberikan banyak uang, gitu, ya. Maka walaupun pelit itu tidak baik pada titik tertentu, memang harus bersikap itu kalau memang itu tidak pada tempatnya.
ya, menguatkan sifat asli seseorang. Kalau aslinya pelit, tidak punya duit, yo dia akan keket. Punya duit banyak, tambah dia akan menyingkir. Kenapa? Khawatir orang akan minta. Khawatir orang akan minta. Dan ketika orang itu baik, punya uang sedikit pun dia mimma razaqnahum yunfikun, dia keluarkan, punya uang banyak, maka dia akan memberikan kebaikan yang lebih banyak. Luar biasa. Itu hal yang sederhana. Ketika kemudian kita itu punya kematangan dalam konsep, banyak hal yang bisa dilakukan. Namun ya tadi, hal yang sederhana itu menjadi lebih rumit gitu ya. Nah untuk itu setan berusaha menampakkan ya banyak hal, ya menampakkan banyak hal. Saya dulu masa saya kuliah itu kan jarang orang pakai kerudung. Nah kebetulan tetangga ya setelah saya nikah, kemudian tetangga itu mengatakan, Bu, tahu enggak Bu, orang kerudungan itu suka nipu, kan jarang di masyarakat pakai kerudung. Suka nipu ya, kadang-kadang juga enggak mau bayar ya, kadang-kadang dia nyuri gitu. Ya. Saya bilang, oh iya, lah memang kenapa? Ada juga yang kerudungan itu ternyata loh Bu, dia itu pelacur. Emang apa ya? Orang kok pakai kerudungan ada yang kemudian telanjang dan lain sebagainya. Yang dilihat kan bukan itunya ya. Jadi saya santai-santai saja. Dihampas dengan banyak hal. Kita melakukan bukan karena apa-apa, karena memang diperintahkan kepada kita untuk itu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, setan itu setelah orangnya model ragu, orang yang sudah mantap ilmunya ya wes angel ya kan, karena dia tahu batasannya ya, dia tahu batasannya. Nah kemudian setan melenakan tuh langkahnya dibuat asik. Pada sesuatu ya, kemudian dibuat untuk ya, tidak memikirkan atau tidak mempedulikan hal-hal yang penting ya, hal yang penting. Sehingga apa? Lupa. Tujuannya setan itu membuat lupa. Ya. Dan itu memang penyakit manusia, itu suka lupa. Jadi kadang-kadang manusia itu merasa tidak digoda setan, ya memang menungso itu tempatnya lupa. Maka dipakai, pinter Bang, setan itu luar biasa. Nah, tadi melenakan. Biasanya orang yang terlena itu karena memang pemahamannya tidak matang. Dia tidak punya prinsip ya, sehingga kemudian dibuat asik aja. Itu sudah selesai. Ya sudah selesai. Sudah sampaikan ibu-ibu itu kita atahiyat. Salam, assalamualaikum. Ya kan? Urutannya wirid 2 menit. Kita ngambil HP sampai lama. Ya, ambil HP untuk ngeliat ya, jawabi ya. Grup-grup, wah grupnya aja banyak ya, 50, 80 ya. Nah, sehingga dia belum wirid. Subhanallah. Ya. Karena dia seolah-olah wis bendino kayak gitu ya. Dibuat asik. Termasuk asik dalam kehidupan, setiap hari dia merencanakan agenda. Dia tidak ingin hidupnya itu terbuang percuma. Bahwa hidup itu harus senang, bahwa hidup itu harus menikmati, bahwa hidup semua dibuat asik. Sampai melupakan hal yang penting. Selain ibadah, ukuran apakah orang itu memang akan memiliki derajat yang tinggi, itu apa? Quran. Karena Allah sampaikan, bayangkan kalau tidak ada Quran. Allah itu menurunkan Al-Quran untuk apa?
menjamin kehidupan manusia di dunia. Ya. Memberikan bagian yang akan membuka rezeki. Dan kemudian mengamankan di akhirat, mulai dari kubur sampai pada hari pertanggungjawaban. Ya. Orang itu sampai lupa. Kadang lupa tidak belajar, kadang lupa tidak bisa membacanya, kadang lupa sudah membaca tetapi tidak ada waktu. Ya. Tidak ada waktu. Nah, itu sedemikian rupa. Maka hal yang sangat sederhana saja Allah sampaikan bahwa khatamkan Quran dalam waktu sebulan. Apa kata sahabat? Kami bisa lebih dari itu. Kalau begitu khatamkan dalam waktu 2 minggu. Kami bisa lebih dari itu. Kalau begitu khatamkan dalam waktu 10 hari. Kami bisa lebih dari itu. Kalau begitu khatamkan dalam waktu 6 hari. Ya. Kami bisa lebih dari itu, cukup kata Allah agar itu bisa meresap dan dinikmati, kecuali bulan Ramadan. Bisa menghatamkan 3 hari bahkan sehari sekali. Karena memang itu tempat dilejitkannya amal. Ya. Nah, kita kebalikannya. Yang penting itu kan kita sebisanya ya. Aku tuh mending yang penting baca Quran. Walaupun hanya 1 ayat, itu selesai sampai kapan? Ya kan, gitu. Nah, itu yang kemudian yang di dalam kuburnya akan menemani kita, kelak membela, itu sama sekali tidak bisa kita upayakan. Bahkan ada yang sama sekali orangnya pinter, cantik, kaya, aktivitasnya banyak, tapi yang penting yang akan kemudian mendapatkan sebuah tanda bahwa dia itu adalah orang yang mempunyai derajat kemuliaan, itu sama sekali tidak terpegang. Bersyukurlah kita tuh masih diwajibkan untuk sholat, masih ada Al-Fatihahnya, masih ada suratnya ya, walaupun surat yang pendek, Idza jaa ina toina ya, Anas, Falak ya, Al-Ikhlas, itu Quran. Kalau kemudian Allah itu tidak mewajibkan sholat, emang ada ya kan orang yang kemudian rajin baca? Enggak ada. Tanya saja, tanya orang yang tidak pernah sholat, maka hari-harinya pun lepas sama sekali ya, padahal itu jaminan dia. Maka kata Allah mengatakan, kalau ada orang itu menghatamkan Quran sebulan sekali, dia orang yang sangat santai. Kenapa? Sebulan sekali itu dia mendapatkan 3 juta kebaikan. Maka dia santai, pengen sampaikan kepada Allah, sudah segini aja cukup ya Allah. Ya. Segini aja udah cukup, bisa hidup, sudah enggak usah aku enggak usah dikasih banyak-banyak. Begitu. Dianggap santai. Orang yang serius kepengen bagaimana dia membangun kebaikannya yang banyak ya, maka dia akan ambil waktunya. Ya. Agar dia bisa membangun konsistensi yang benar-benar akan menguntungkan di dunia wal akhirat. Ya. Sampai Al-Quran mengatakan, jangan khawatir kelak di padang mahsyar ketika orang menunggu ditanyai dengan kondisi yang sangat panas sampai bermandikan peluh ya. Maka Al-Quran mengatakan, jangan khawatir, kamu akan ada di belakangku, aku akan melindungimu seperti hanya di dunia engkau letakkan aku di depanmu ya, luar biasa. Tetapi tadi setan kemudian memberikan sebuah gambaran-gambaran keasikan yang menjadikan kita lupa, kepengen jadi yang lupa ya. Kemudian panjang angan-angan. Nah, panjang angan-angan. Yang disebut angan-angan itu adalah sesuatu yang tidak fungsional. Yang tidak fungsional. Tidak ada manfaat. Tidak ada hubungannya dengan pembangunan kewajiban kita ya. Nah, itu oleh setan tuh ditampilkan terus.
Sing ora penting-penting itu kelingan terus. Ya. Hatta sepele saja kalau ibu-ibu ya, kepengin punya sandal merah, kelingan. Wis sampai zaman masa kecil kepengin punya sandal merah, bareng gede ya Allah agak ketemu ya, padahal saya tuh kepengennya sejak kecil gitu ya. Kita gitu. Ya, nah itu banyak. Oh ya apa gitu ya. Itu pokoknya aku sebulan sekali harus piknik. Nah, itu berhubungan dengan kesegaran kehidupan dan lain sebagainya ya. Ditambah terus. Dan dia cari cara. Nek ora duwe duit ya nebeng. Nah, nyedaki wong sing gaene dolan, datang ke mall rame-rame. Lah, kowe neng mall terus ngono itu ku apa? Ya ora tuku apa-apa, aku kan di duit tapi kan lumayan. Nek ora cedak sama mereka kan mungkin kita kemudian jalan-jalan ke mall. Nek ra tuku apa-apa, sing penting seneng. Benarkah begitu? Tidak. Ya orang pada beli semua ya, kita nggak beli, suruh bawain tasnya ya. Apa dikira itu tidak akan menekan jiwa? Menekan. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang yang tidak terasa itu gampang pusing ya. Dadanya sesek ya, karena begitu. Itu ya karena banyak hal dikira kemudian setelah tiap kali jalan-jalan itu kemudian akan memberikan bagian, tidak. Rasakan saja ya. Ada suatu ketika itu ya, orang itu kalau nekat itu, dia tuh berpendapat bahwa hidup butuh refreshing. Dia bilang gini, Budia, menurut Budia bagaimana apa namanya karaoke itu? Lah kenapa saya bilang itu? Dan menurut Budia gimana itu? Saya kan sering bilang seluruh aktivitas yang baik itu akan meningkatkan keimanan. Ya. Apa kata ibu itu? Ya, dengan nekat dan bangganya dimatakan. Nah itu dia Bu. Kenapa salah karaoke? Karena setelah karaoke itu rasanya makbiar. Ya. Kemudian semangat untuk ibadah, semangat untuk beramal sampai segitunya. Saya jawab santai aja. Kalau karaoke itu ternyata meningkatkan keimananmu sampai begitu, saya dihampiri, saya bilang gitu. Dia ketawa ngakak-ngakak. Dia bilang kalau begitu nggak bagus ya Bu, terserah pokoknya begitu. Segitunya manusia itu untuk bertahan mencari segala cara, mencari segala kalimat. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika kita berada pada kebaikan, dia mencari banyak alasan yang bisa dikemukakan. Yang inilah ada ibu-ibu sudah dikatakan kalau kita kehilangan amal pagi sesudah subuh, ya sebelum subuh sesudah subuh, maka kehidupan kita akan menuju kepada kefakiran, kurang. Masih nanya, Bu dia kayaknya kalau ibu-ibu ndak mungkin deh, bagaimana kalau amalnya itu diganti siang? Nah gitu itu sukanya cari acara. Saya bilang menurut saya amal siang itu tidak bisa kokoh. Bu dia jangan gitu. Orang memang itu bukan tempat yang oleh Allah dikokohkan untuk beramal. Ya kita itu ndak usah ngeyel gitu ya. Tapi ya begitu. Kita pagi disuruh asbahna wa asbahal mulkulillah, kata dia kan tinggal asbahnanya diganti siang Bu dia. Wong itu dikasih asbahna itu gen diwaca pagi, malah asbahnanya diganti siang ya kan gitu. Nah, kemudian yang terakhir, setan membuat indah. Membuat indah apa? Satu kesalahan. Dua maksiat. Jadi yang dibuat indah itu bukan persahabatan laki perempuan, dibuat lebih indah karena memang resiko terjerumusnya tinggi. Dibuat indah itu kemudian mengatakan, nah aku tau podo-podo sahabat itu mending laki-laki. Ya aku sudah punya suami tapi beda ya. Wah macam-macam gitu ya. Maka ketika ada orang selingkuh, wah cuman WA-an aja, wah rasanya berbunga-bunga. Padahal wis tua, ya. Berbunga-bunga, wah rasanya memberikan sebuah dorongan yang sedemikian rupa. Tetapi ternyata ketika kemudian keluarganya rusak, nikah dengan selingkuhannya bahagia tidak. Kenapa tidak? Setannya udah pergi, yang indah-indah hilang.
kan gitu. Salah satu contoh kecil aja kalau bagi ibu-ibu, jalan-jalan nih ke mall, jalan-jalan ke butik, ya. Semua kerudung yang berapa ratus, ya, dipasang berapa ratus atau ribu, wah, rasanya kepingin semua. Wah, ini kerudungnya kayaknya pas deh. Wah, setan memasukkan potret bajunya langsung jebret. Yang ini butuh biru, ini butuh ungu dan sebagainya. Wah, seolah-olah lawang gur bayangan, mesti ora pas warnanya. Kamu udah punya loh yang warna ini, beda ya, ini lebih muda ya. Wah, sedemikian rupa bayangke lebih cantik dan sebagainya. Setelah sampai di rumah dipakai, ternyata nggak cocok. Kenapa? Setannya udah pergi. Ya, ibu-ibu jadi hati-hati. Setan itu akan menjerat kesenangan-kesenangan kita tentang dunia dan kemudian melupakan akhirat. Ya, barangkali begitu yang bisa saya sampaikan dulu, ya kita sambung minggu depan untuk membicarakan hal-hal yang sudah diprogramkan sedemikian rupa oleh setan. Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang dipanggil orang beriman, ya karena memang orang berimannya yang dituntun dengan berbagai aturan untuk masuk ke dalam Islam seluruhnya. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan setan, karena dia musuh yang nyata. Tetapi perlu diketahui, setan musuh yang nyata itu tidak tampak. Nah, itulah yang kemudian harus kita pelajari agar kita memahami bahwa apakah kita dibawa ke arah kita itu diberikan hudan, ya petunjuk, atau justru palingkan setan pada hal yang kurang bagus. Begitu ibu-ibu, mari kita tutup dengan doa. Ilah diniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'aqli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wa takunanna minal tarim. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.